Jadi mengkudu ya kalau di Indonesia bilangnya mengkudu atau noni. Nah, biasanya kebanyakan itu apa namanya biasanya kebanyakan kayak produk untuk noni ini terdaftarnya sebagai jus jus noni gitu. Walaupun dia tulisnya difermentasi gitu kan. Tapi mereka itu masih belum bisa memfermentasi secara secara dengan baik gitu. Nah, jadi kebanyakan yang dijual di luar itu sebagai ekstrak itu dia di daftarnya itu sebagai jus, jus, jus mengkudu, jus buah gitu loh. Nah, hanya yang di Atomi ini yang sekarang yang dia bisa menghilangkan racun dari buah mengkudu ini dan yang benar-benar memfermentasi dan kemudian dia mendapatkan cap sebagai suplemen kesehatan, makanan suplemen kesehatan. Dan yang terakhir ini dia untuk Noni Atomi itu mendapatkan penghargaan Jang Yong Sil Award. Nah, Jang Yong Sil Award itu tahun kemarin ya, Desember atau November itu mendapatkan penghargaan Jang Yong Sil Award. Nah, yang melakukan penelitian adalah ini Naim Jong, Profesor Naim Jong ini dulu dia kan bekerjanya di apa Lotte Chemical. Dia tuh peneliti mengenai noni gitu dengan timnya. Kemudian ditarik sama CEO Pak Hangkil. Eh, Tadinya pas ditawarin untuk kerja di Atomi kan dia menolak. Terus tapi begitu dia ketemu dengan Pak Hangkil ini, akhirnya dia setuju. Karena apa? Dia dengar bahwa Pak Hangkil ini membuat noni ini itu benar-benar untuk apa? Untuk memperhatikan untuk orang lain gitu loh, untuk membernya, bahwa yang dia rasakan itu adalah rasa cintanya Pak Hangkil ini terhadap member Atomi ini gitu loh. Nah, jadi dia akhirnya setuju untuk bergabung dengan tim Atomi dan dia sebagai kepala ya untuk yang eh, melakukan penelitian mengenai noni ini. Nah, di sini dia bilang untuk membuat noni atomi ini nggak gampang. Jadi itu ada kerjasama noni, ORO, terus NST Bio, KFRI, KNU. Nah, ini semuanya itu kayak bidang apa namanya kayak penelitian-penelitian ini dari bidang penelitian ini mereka itu membuat apa sih kan penelitian terus oh ini fermentasi noni ini harus bagaimana jadi setiap keluar hasilnya tuh dia kasih misalnya datengin ke Pak Hangkil kan CEO terus habis itu selalu maksudnya tuh oh ini kurang kurang ini kurang Pak Hangkil kan maunya bahwa noni ini aman untuk diminum semua orang. Terus habis itu juga harus sebagus-bagusnya suplemen katanya. Tapi kalau rasa dan baunya itu benar-benar eh, nggak enak, maka orang nggak akan bisa minum gitu loh. Nah, jadi gimana sih caranya supaya mengkudu atau noni ini baunya sama rasanya itu bisa jadi lebih enak. Itu juga harus diperhatikan gitu loh. Nah, kemudian jadi eh, ditemukan kan dia melakukan fermentasi dan total dari jam fermentasinya itu adalah 1440 jam untuk fermentasi ini. Jadi semua fermentasi, semua bahan yang difermentasi kalau kelamaan itu juga selalu kalau fermentasi itu bagus, itu enggak gitu loh. Fermentasi itu kalau misalnya kelamaan pun akan membuat bahannya jadi busuk gitu loh. Nah, jadi harus benar-benar memperhatikan, oh nih fermentasinya itu caranya bagaimana dan waktunya bagaimana, suhunya bagaimana, itu semua harus diperhatikan gitu loh. Nah, jadi fermentasinya ini juga Atomi benar-benar memperhatikan ya caranya. Terus habis itu kenapa sih harus difermentasi? Karena buah noni ini itu partikelnya tuh gede gitu loh, gede.
Jadi walaupun kita makan buah noni apa gitu, sebenarnya efeknya dalam tubuh kita itu jadinya nggak bisa maksimal karena apa? Partikelnya gede, susah untuk meresap ke dalam tubuh gitu loh, susah untuk meresap ke dalam tubuh. Nah, gimana supaya efek dari noni ini bisa maksimal ke dalam tubuh kita gitu loh. Nah, caranya adalah difermentasi menggunakan probiotik. Jadi menggunakan probiotik ini jadi bisa memecah, pecah dengan enzim memecah, mecah itu supaya partikel-partikelnya itu jadi kecil dan bisa diresap oleh tubuh kita itu dengan lebih gampang. Nah, jadi probiotiknya itu probiotiknya untuk bisa kalau probiotik itu kan kalau difermentasi katanya itu juga katanya nggak bagus gitu loh. Nah jadi Etomi bilang gimana kalau kita cari bakteri yang bisa sesuai untuk noni ini untuk difermentasi. Nah terus juga apa namanya bisa maksudnya bisa menghilangkan baunya itu. Nah, jadi Etomi menggunakan 7 jenis bakteri ini. 7 jenis bakteri ini udah di hak paten oleh Etomi ya. Oleh Etomi itu makanya namanya AON 1805. AON 1805 itu apa sih? Atomi Orot Noni. Singkatannya adalah Atomi Orot Noni 1805 itu 2018 bulan 5 gitu loh. Nah, dan uh, dengan bakteri ini jumlahnya tuh harus bener-bener gede gitu loh. Dalam jumlah banyak, jadi yang dimasukkan ke dalam fermentasi untuk noni ini bakterinya itu sekitar 1 triliun jumlahnya. 1 triliun. Nah, jadi kan bakterinya dimasukinnya 1 triliun dan dia tes bahwa paling minimal yang tersisa tertinggal itu sekitar 82 miliar. 82 miliar. Jadi bakteri apa probiotik dalam noni ini benar-benar tinggi ya. Jadi itu juga bagus untuk usus sebenarnya, untuk usus. Nah, juga kan kalau misalnya eh, orang yang apa yang katanya kan kayak ada ketombe atau apa itu juga bagus untuk minum noni itu karena apa ya itu karena dia ada kandungan probiotiknya ini gitu loh. Nah, terus eh, dietomi ini kan dibilang kita harus cari bahannya yang paling bagus. Paling bagus itu setelah diteliti dari semua jenis noni itu kan ada 131 jenis ya. Yang dipilih itu kan Morinda. Nah, gimana kita bisa tahu bahwa jenisnya ini Morinda gitu kan? Itu Etomi sampai melakukan tes DNA. Tes DNA itu untuk ngetes bahwa jenisnya ini benar-benar Morinda atau bukan gitu loh. Nah, setelah dites berulang-ulang, tesnya bukan sekali aja, berulang-ulang, itu diyakinkan bahwa oh ini jenisnya adalah Morinda. Nah, jenisnya itu dari mana? Indonesia dari Pulau Java, Pulau Jawa, Pulau Jawa. Nah, oleh sebab itu, Etomi hanya mengambil uh, noni atau mengkudu yang diproduksi di Pulau Jawa ini. Nah, di sini dia punya apa? Dia punya perkebunan sendiri ya untuk noni. Jadi dia nggak ambil dari perkebunan lain. Dia nggak mau ambil dari perkebunan lain karena harus pakai organik tanpa pakai maksudnya obat-obatan. Terus habis itu juga dia nggak mau noni yang jatuh ke tanah. Karena kalau noni yang jatuh ke tanah kan udah oksidan gitu kan, nggak bisa dipakai maksudnya. Jadi kalau misalnya dari perkebunan lain kan kita nggak bisa ngeliatin terus gitu. Jadi Etomi itu dia sampai bikin perkebunan sendiri dan juga ini harus apa namanya perkebunannya ini dia juga nggak maksudnya nggak jual noninya ke perusahaan lain itu juga nggak pokoknya harus pakai untuk Etomi doang gitu. Nah, jadi dari bahannya juga maksudnya benar-benar terpilih kan. Oh, ini bahannya pokoknya harus yang terbagus. Terus habis itu pengolahannya juga tadi kan Tommy bilang harus maksudnya yang bisa menghilangkan
bisa menghilangkan racunnya, bisa menghilangkan racunnya, terus habis itu juga menghilang apa namanya supaya baunya nggak terlalu menyengat apa, nah makanya pakai probiotik itu kan tadi fermentasinya. Nah, karena apa? Kenapa sih noni ini katanya, maksudnya sampai sebegitunya Pak Hangkil itu kepengen supaya bisa Tommy bisa buat noni gitu karena biasanya kan dari tahun apa ya? Dari tahun 1970 Profesor Rap, Rap Henikel ini, Heinkel ini dia sudah menemukan mengenai noni ini bahwa apa? Bahwa noni ini bisa membuat sel yang rusak itu menjadi sehat kembali. Kemarin kan saya bilang dalam sehari kita kan punya sel itu kan rusak ya sehat gitu sel sehat tapi dalam setiap hari dalam tubuh manusia itu terdapat 5.000 sampai 10.000 sel yang rusak gitu loh. Nah, apalagi zaman modern, dibilang zaman modern, tapi kan lingkungan kita itu maksudnya udah rusak ya, banyak yang rusak. Nah, akhirnya itu juga mempengaruhi dalam tubuh kita untuk sel-selnya itu lebih gampang untuk rusak gitu loh, oksidan-oksidan rusak. Nah, sedangkan sel-sel yang rusak ini itu yang bisa berkembang menjadi sel kanker karena kan dia kayak selnya tuh jadi apa jadi kayak cacat berubah bentuk gitu kan. Nah, itu adalah kayak bisa berubah jadi kayak kanker atau penyakit-penyakit lainnya gitu kan. Nah, sedangkan noni ini bisa membuat sel yang rusak itu jadi sehat kembali gitu loh. Nah, jadi noni ini kan dalamnya ini terdapat proseronin, scopoletin, iridoid, polifenol, ya kan? Nah, scopoletinnya ini itu untuk dia itu bisa menghilangkan atau dia kan dia bisa mencari kan, oh ini penyebab penyebab infeksi itu di mana gitu loh. Nah, dia bisa menghilangkan sumber penyebab infeksi tersebut scopoletin ini gitu loh. Nah, dan juga dia bisa untuk mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa sakit. Nah, terus habis itu ada kandungan damna katal. Damna katal ini adalah anti kanker dan anti inflamasi yang kuat. Dia ini mencari dan mengatasi penyebab infeksi dan juga dia itu apa kalau infeksi itu kan dia bisa menyebar gitu kan kayak bikin signal gitu dalam tubuh dia kayak menyebar. Nah, dia itu memutus penyebaran signalnya itu gitu loh. Damna katal ini itu supaya infeksinya itu nggak menyebar, diputus sama dia gitu loh. Nah, kayak ditekan gitu kan sama dia. Nah, terus iridoid. Nah, iridoid itu mengembalikan dan mengatasi sel yang rusak. Sel yang rusak dan juga bisa kayak menyembuhkan luka, walaupun luka yang di luar atau luka yang di dalam tubuh kita, iridoid ini. Dan juga seronin. Nah, seronin ini setelah kan sel yang rusak itu kan dikembalikan. Setelah dikembalikan, nah seronin ini itu mengembalikan fungsi dari sel yang tadi yang udah dikembalikan itu fungsinya juga dikembalikan menjadi fungsi yang normal. Nah, juga polifenol dan flavonoidnya, polifenol, nah itu menekan dan mengatasi sumber penyebab dari infeksi tersebut. Jadi kayak lingkungannya itu kan ada lingkungan ini lingkungan yang menyebabkan si infeksi tersebut gitu kan. Nah, itu sama dia itu bisa mengontrol, mengatasi gitu loh untuk penyebab dari lingkungan penyebab infeksi tersebut. Nah, jadi dilihat dari sini kan kayak noni itu dia itu benar-benar bagus untuk infeksi gitu ya. Mulai dari penyebab infeksi, terus dia pengantar signal untuk penyebaran infeksi, dia mengatasi, terus mengembalikan sel yang rusak sampai dia mengendalikan lingkungan sem- eh, i- eh, lingkungan lingkungan untuk infeksi tersebut. Nah, jadi semuanya ini terdapat dalam buah noni ini, mengkudu.
Nah, jadi di sini, tapi kan buah monoi mengkudu tersebut kan maksudnya kalau kita makan kebanyakan kalau untuk yang kalau untuk yang produk lain itu kan saya nggak menyarankan ya karena kan mereka belum bisa menghilangkan racun dari noni tersebut karena noni itu punya fungsi fungsi itu untuk antiinfeksinya tuh sangat tinggi, sangat bagus, tapi dia punya racun juga sangat tinggi gitu loh. Jadi kebanyakan orang pengen minum noni yang ada malah ginjalnya rusak gitu kan. Nah, tapi hanya dietomi yang bisa menemukan cara untuk menghilangkan racun tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya mau minum eh, noni mengkudu gitu kan untuk kesehatan, karena kan tadi dibilang apa buah noni ini bisa mengembalikan sel-sel yang rusak gitu kan. Nah, itu mendingan minum yang Etomi karena apa? Karena ini sudah sampai dia udah mendapatkan sertifikatnya gitu kan. Terus habis itu juga mm, juga sudah dibuktikan maksudnya oh ya diminum satu botol sehari pun aman gitu loh untuk noni mengkudunya Etomi. Sehari minum satu botol itu aman. Bahkan yang profesor itu aja yang tadi yang jelasin itu dia minum Etomi noni ini satu hari satu botol gitu loh. Nah, dan untuk rasanya kan juga penting ya. Kalau misalnya rasanya nggak enak gitu kan juga nggak bisa minum kita nggak bisa nelen gitu kan. Nah, jadi di sini tadinya kan mau dimasukin gula gitu kan. Terus kata Pak Hangkil jangan pakai gula karena apa? Karena member eh, apa konsumen produk kesehatan dari Atomi ini kebanyakan itu umurnya 60 sampai 70 ke atas. Kebanyakan dari konsumennya Atomi, produk Atomi. Nah, mereka yang 60 70 ke atas biasanya apa? Banyak yang ada diabetesnya. Jadi kata Pak Hangkil, kita nggak boleh pakai gula karena mereka juga harus minum noni ini. Kalau bisa pakai gula kan nanti gulanya naik gitu kan. Nah, jadi akhirnya dipilih gitu kan gimana supaya menambah rasanya enak itu makanya ditambah gula kelapa sama sirup CDAON ini gitu loh. Nah, bahannya itu organik. Nah, karena apa? Karena eh, karena gula kelapa dan sirup CDAON ini dia itu maksudnya untuk rasa pemanis glukasenya itu rendah banget tapi eh, tapi dia punya kandungan mineralnya itu tinggi gitu loh mineralnya tinggi gitu jadi bagus untuk kesehatan kita gitu loh jadi nggak mengganggu ke orang-orang yang ada diabetes itu untuk minum noni itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, terus baunya gitu kan. Nah, ditambahin kalamasi. Kalamasi itu kan kayak jeruk, tapi dia itu punya kandungan vitamin C-nya tuh 30 kali lipat lebih banyak daripada lemon kalamasi ini. Nah, vitamin C itu kan untuk detox. Pokoknya vitamin C. Pokoknya kandungan vitamin C itu mm, fungsinya kebanyakan itu untuk detox gitu, ada fungsi detoxnya gitu. Nah, jadi dengan kalamasi ini kandungannya dia juga untuk menghilangkan menghilangkan begitu ditambahin banyak kalamasi ternyata dia itu bisa menghilangkan bau dari noni itu. Jadi noni yang etom ini walaupun ada bau tapi sedikit gitu. Nah, itu dan juga dia karena ada kandungan vitamin C-nya itu juga membantu untuk detox gitu. Nah, eh, kemudian untuk yang etominya noni, ini kan mungkin ada yang bertanya, kapan minumnya? Nah, minumnya kapan aja boleh, tapi paling bagus itu maksudnya kayak perut kosong, itu paling bagus karena apa? Karena dalam perut kosong itu setelah minum air gitu kan. Nah, terus karena seroninnya jadi bekerja lebih aktif, seroninnya bekerja lebih aktif dan juga misalnya dalam dalam botol gitu yang nggak dibuka sama sekali masih bersegel itu bisa bertahan sampai katanya 30 bulan. 30 bulan
Dan kalau bisa kita udah buka, kalau bisa simpan dalam kulkas. Kulkas karena apa? Botolnya kan kaca, gitu kan. Botol kaca itu katanya membuat mineralnya tuh jadi lebih banyak. Jadi kalau di dalam kulkas itu kan suhunya tuh rendah, suhu rendah suhu rendah. Nah, jadi kayak fermentasi sendiri gitu loh dia itu. Jadinya di dalam situ gitu loh. Jadi lebih rasanya juga lebih enak dan juga khasiatnya juga lebih bagus. Dan kalau misalnya bertanya, kalau hama hemohim boleh nggak? Ke noni ini, noni itu mempunyai sifat dia itu membuat efek dari obat itu jadi lebih tinggi. Maksudnya lebih lebih efeknya dari obat tersebut jadi lebih apa ya, lebih efektif gitu loh. Jadi kalau misalnya kita campur dengan hemohim, efek dari hemohim itu jadi lebih tinggi gitu loh. Jadi bagus kalau misalnya kita minum barengan juga sama hemohim itu juga bagus. Dan bahkan ada yang di Korea ini lagi ngetrennya apa? Dua hemohim dicampur dengan satu noni, satu gelas noni, diaduk terus diminum. Itu bener-bener langsung capeknya hilang gitu loh. Kan kalau misalnya kita misalnya banyak kerja 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 gitu kan sampai apa sih kecapean. Kecapean itu bukan, oh kayaknya kalau tidur itu bisa bikin balik lagi gitu kan, seger lagi. Itu enggak gitu loh. Kecapeannya itu maksudnya yang ada malah membuat walaupun kita istirahat tidur tapi tetap berasa capek gitu loh. Karena apa? Karena emang imun dalam tubuh kitanya aja udah menurun gitu kan. Nah, jadi dengan minum kayak di booster kan gitu. Jadi dua hemohim, satu noni ini langsung kayak booster kayak bikin kita itu jadi apa, capeknya tuh jadi hilang gitu loh. Nah, terus kalau untuk anak-anak apakah boleh? Nah, untuk anak-anak itu boleh dari umur 1 tahun ke atas. Nah, anak-anak yang di bawah 1 tahun itu kenapa? Maksudnya nggak boleh? Bukannya nggak boleh katanya, karena anak di bawah 1 tahun ini, misalnya dia itu kan masih apa untuk reaksi terhadap gulanya itu masih terlalu sensitif gitu loh. Takutnya, maksudnya dia minum noni, maksudnya kan gula karena kandungan gulanya itu loh. Walaupun maksudnya kan dia tuh dikit banget gitu. Takutnya kan anaknya kan di bawah 1 tahun gitu kan. Nah, takutnya maksudnya jadinya mm, mempengaruhi, tapi bukan karena efek dari noninya gitu loh. Jadi anak di bawah 1 tahun itu maksudnya nggak boleh, maksudnya disarankan untuk tidak minum noni itu gara-gara bukan karena efek dari noninya, tapi karena efek dari gulanya tersebut gitu loh. Nah, jadi untuk noni mengkudu, nah ini sekarang di Korea ini banyak banget testimoninya ya, testimoninya gitu loh. Nah, jadi kayak infeksi itu kan sebenarnya banyak banget ya. Kayak misalnya yang kayak apa sih, kayak rambut yang rontok itu juga katanya bisa termasuk karena infeksi gitu loh, infeksi di kulit kepala. Nah, terus habis itu infeksi itu banyak banget. Jadi misal ada yang karena misalnya keluarnya di kulit, terus habis itu ya kayak misalnya yang kemarin itu apa, sponsor saya Mijong itu dia herpes. Herpes itu kan juga infeksi ya gitu. Nah, itu juga infeksinya kan bentuknya emang beda-beda gitu. Nah, itu bisa terbantu banget dengan minum noni ini. Minum noni. Jadi dia agak kerjanya agak beda dengan hemohim ya. Kalau hemohim kan kayak lebih mengatur imun kita. Nah, sedangkan yang noni ini dia itu sangat baik untuk infeksi, infeksi gitu loh. Nah, jadi kayak misalnya yang suka sakit lutut apa itu juga boleh minum noni. Itu kan juga misalnya ada infeksinya ya, kayak misalnya atau frozen shoulder atau yang apa, ada penyakit yang di mata itu juga kan karena infeksi itu juga terbantu dengan noni.
gitu loh. Jadi sekarang testimoni testimoni mengenai noni itu di Korea udah banyak banget. Nah, semoga ya di Indonesia bisa cepat masuk. Tapi kayaknya beli di FG Mall apa juga akhirnya pada saat masuk Indo harganya hampir-hampir sama sih. Mm-mm. Pasti kan orang apa namanya Tommy Indonesia juga harus bayar biaya biaya ini ya, biaya kontainer pengiriman juga harus kan, biaya cukai apa. Nah, jadi bisa disarankan untuk orang-orang sekitar Anda yang apa namanya, untuk menjaga kesehatan juga boleh. Mm-mm. Karena infeksi itu pasti terjadi setiap hari sih, gitu loh. 구독, 좋아요 눌러주세요.